Hai guys, balik lagi bersama Mimin. Terima kasih buat kalian yang terus mensupport channel ini. Dan yang baru aja nontonin channel ini, Mimin berharap agar kalian mau mensupport channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jika sudah subscribe, siapkan cemilan, luruskan pinggang karena kita akan menuju ke alur cerita dari Stellar Transformation Season 5 episode ke-14-nya. Di episode sebelumnya, Kinyu merubah penampilannya, bahkan namanya berubah menjadi Tuan Siswang. Begitu juga dengan para bawahannya yang biasa selalu ada di sisinya. Kali ini hanya ada seorang pelayan wanita cantik di dekatnya. Saat Kinyu berada di penginapan yang besar, terdiri dari 3 kamar tidur, 1 aula besar, serta 1 aula tamu, Kinyu memanggil Wan Er saat dia memasuki kamarnya. Dia menanyakan kenapa dia tidak kembali ke kamarnya sendiri dan beristirahat. Kinyu juga mengatakan jika tidak ada yang mendesak, tolong jangan ganggu dia. Bahkan jika terjadi sesuatu yang penting, dia bisa memberitahunya melalui transfer suara. Mendengarnya, Wan Er pun berhenti di kamarnya. Kemudian dia melihat Kinyu memasuki kamarnya sendiri. Dia hanya bisa merajuk pada dirinya sendiri. Suatu kehormatan yang langka baginya dipanggil untuk melayani tuannya. Namun yang Kinyu lakukan hanyalah mengurung diri di kamarnya sendiri untuk berlatih. Itu membuat pelayan wanita ini bosan sampai mati. Wan Er yang cemberut, bibirnya pun kesal saat dia memasuki kamarnya sendiri. Kinyu membuka tirai saat dia melihat ke bawah pada setiap orang yang ada di bawah. Sesekali terbang melewati jendela. Saat ia melihat keluar, otak Kinyu dengan cepat menganalisa situasi di sana. Kaisar Yu seharusnya sudah mengetahui tentang latar belakangnya sekarang. Dia pasti akan mencari Kinyu ke mana-mana. Saat ini, tidak mungkin bagi Kinyu untuk bisa melawannya dengan kekuatannya saat ini. Dengan membalik telapak tangannya, Kinyu mengeluarkan menara hijau kecil. Dia pun teringat dengan kata-kata Paman Lan, ketika dia dapat sepenuhnya membuka menara Jianglan, saat itulah dia akan siap untuk dipersatukan dengan Liu Er. Ketika Kinyu memasukkan energi ke dalam menara Jianglan itu, terlihat akan mulai memancarkan cahaya hijau. Saat Kinyu menuangkan lebih banyak energi, intensitas cahaya berlahan akan meningkat saat butiran keringat terbentuk di alis Kinyu. Setelah beberapa waktu, Kinyu pun akhirnya menyerah. Sepertinya dia membutuhkan kekuatan Dewa Emas level 5, dan Kinyu masih jauh dari semua itu. Menara Jianglan hanya menanggapi tingkat energi penggunanya, bukan karena ofensif yang ditanggung dalam pertarungan. Hanya dengan membuka ketiga level menara Jianglan, dia bisa membuktikan dirinya layak untuk Liu Er. Tapi tepatnya level apa yang harus dia dapat sebelum itu bisa terjadi? Kinyu mungkin tidak tahu berapa lama agar dia bisa mencapai level itu. Tetapi selama ada harapan, dia tidak akan pernah menyerah. Mata Kinyu melintas dengan tekad. Tidak peduli seberapa kuat badai yang nantinya akan datang, dia tidak akan goyah. Saat dia memejamkan matanya untuk beristirahat, pikiran tentang teman dan keluarganya muncul di benaknya. Dia ingin tahu berapa lama lagi ayahnya dan yang lainnya harus berlatih sebelum mereka bisa naik mengikutinya. Adapun Xiao Pei dan juga Pepe, dia ingin tahu bagaimana keadaan mereka di dunia iblis. Sampai di mana akhirnya pikiran Kinyu bertumpu pada satu-satunya muridnya, yaitu almarhum Hansu. Kinyu sangat menyukai Hansu, mungkin karena kepribadiannya yang mirip atau pengorbanan serupa yang mereka berdua pilih. Bagaimanapun juga, kematian Hansu merupakan pukulan berat bagi Kinyu. Ingatan Kinyu tentang kematian Hansu akan membuatnya membuka kembali luka lama. Satu-satunya penyesalannya adalah Kinyu tidak akan pernah melupakan kata-kata terakhir Hansu saat dia menyerahkan hidupnya untuk tuannya. Hanya beberapa hari sebelumnya, Hansu dengan malu-malu mengungkapkan bahwa dia telah jatuh cinta pada seorang gadis. Namun sekarang kisah cinta itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Kinyu yang terus larut dalam penyesalan. Andai saja dia memberitahu muridnya segala tentang dirinya dan tidak menyimpan rahasia apapun darinya. Kalau saja dia memberitahunya tentang rumah abadi gioknya, tentang boneka abadi, tentang atlas 1000 bintang, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Di tempat tidur, Kinyu ada rumah giok abadi kecil berukuran tungau, tidak lebih besar dari setitik debu. Setelah memasuki mansion, Kinyu segera mulai melakukan pelatihan penyempurnaan jiwa. Berdasarkan apa yang dia ketahui, ini adalah cara tercepat untuk melatih jiwanya. Pelatihan jiwa dibagi menjadi 3 alam utama, jiwa manusia, jiwa bumi, dan juga jiwa surga. Kinyu akhirnya melangkah ke tingkat jiwa pertama dari ranah jiwa bumi. Gambar misterius di tangannya itu juga tidak lagi sama seperti ketika dia berada di alam jiwa manusia.
Ketika tanda pertama muncul di kedua tangannya, Kinyo merasa jiwanya mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan. Tetapi pada saat yang sama, aliran energi mengalir dari air mata meteor dan mengisi ruang jiwa bumi jiwanya. Saat dia memasuki ruangan jiwa bumi, tingkat penyerapan manfaat dari air mata meteor meningkat pesat. Setelah 1 bulan kemudian, di kamar Kinyo, berdiri One Air dengan Pato di sampingnya, sementara Kinyo sedang duduk. Kinyo tertawa ringan ketika Kinyan mengambil tempat duduk di seberang Kinyo. Wajahnya penuh kegembiraan. Di sana, Kinyan mengatakan jika dia berhasil menghubungi beberapa teman lamanya di periode ini dan akhirnya mendapatkan orang yang penting. Dia bersedia untuk menukar 100 keping batu kelas atas dengan syarat Kinyo harus mengubah semuanya menjadi 10.000 keping batu kelas tinggi. Kinyo tertawa dan mengangguk. Dia pun menyetujui persyaratan itu. Kualitas batu kelas tinggi milik Kinyo dapat dianggap yang tertinggi. Ini karena Kinyo membantai begitu banyak dewa emas dengan bantuan pasukan iblisnya, dan sebagian besar korbannya berkultivasi dengan batu bermutu tinggi. Akibatnya, harta benda dan yuanjing mereka bermutu tinggi semua. Adapun batu kelas atas, orang-orang tidak akan pernah mampu untuk membeli terlalu banyak, dan karenanya kadang-kadang menggunakan 1 atau 2. Mereka bahkan tidak bisa diganggu dengan kelas menengah. Kinyan juga ingin tahu kapan Kinyo selesai merakit 10.000 batu bermutu tinggi. Kinyo pun melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, tumpukan batu bermutu tinggi muncul di aula, menempati hampir 30% dari ruangan. Dan itu semua adalah tumpukan besar batu bermutu tinggi. Kinyan tersentak. Ada 10.500 keping batu bermutu tinggi di sini. 10.000-nya untuk ditukar, dan 500 sisanya bahkan diberikan untuk Kinyan. Menurut kesepakatan mereka berdua, Kinyo dan juga Kinyan telah sepakat bahwa untuk setiap batu kelas atas yang ditukar, Kinyan akan menerima 5 buah batu kelas atas. Kinyan berjuang untuk menekan kegembiraannya. 10.000 keping batu, semua bertumpuk. Dia sendiri belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Namun Kinyan bertanya, apakah dia tidak khawatir jika Kinyan akan lari dengan kekayaan ini? 10.000 batu bermutu tinggi, itu bernilai 100 juta batu. Itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Kinyo yang memandang Kinyan mengatakan, jika dia memiliki kemampuan untuk mengambilnya, maka ambil saja. Namun jika dia mengambil terlalu banyak, maka sebaiknya berhati-hati karena itu dapat membakar tangannya. Bahkan mungkin juga bisa membuat nyawanya menghilang. Tapi Kinyan mencoba membuat Kinyo percaya jika dia tidak akan mengkhianatinya. Namun setelah pembicaraan, Kinyo mengubah topik sekaligus. Dia menanyakan tentang perdagangan Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis Darah kapan akan diadakan. Kinyan merenung sejenak, memandang Kinyo dan tertawa. Sampai sekarang dia tidak yakin, tetapi ada satu hal yang dia yakini dan dapat memberi Kinyo. Kaisar Yu dan juga Kaisar Darah adalah karakter yang berpengaruh. Lagi pula, pertukaran mereka pasti akan berlebihan. Mereka tidak akan melakukan secara rahasia. Jadi ketika saatnya tiba, secara alami Kinyo pasti akan mengetahuinya. Untuk perdagangan skala seperti itu, kedua belah pihak pasti akan memobilisasi ahli mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka yang mengetahuinya bukanlah orang lemah. Adapun Kaisar King, Kaisar Xuan, Kaisar Iblis Hitam, dan lain-lain. Bahkan jika Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis merahasiakannya, mereka masih akan mengetahuinya. Selain itu, baik Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis tidak akan menjadikannya sebuah rahasia. Kinyan juga meyakinkan kepada Kinyo, sebelum perdagangan terjadi, Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis Darah akan mengumumkan kepada publik, bahkan lokasi perdagangan mereka. Namun kedua belah pihak akan mempersiapkan keamanan yang ketat dan mereka tidak takut kepada siapapun yang menginginkannya. Mendengarnya Kinyo sangat gembira. Kaisar Yu dan juga Kaisar Darah Iblis ini benar-benar gila. Bahkan berani mengumumkan tanggal dan juga lokasi beberapa hari sebelum perdagangan dimulai. Kinyan juga mengatakan jika perdagangan antara Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis ini sebenarnya mereka ingin menunjukkan diri mereka sebagai ahli terkuat dari tingkat Dewa Abadi. Dan mereka ingin mengetahui siapa yang akan berhasil mencuri dari mereka. Kinyan mengungkapkan pendapatnya yang mendalam. Kinyan selalu merasa bahwa Susiang alias Kinyo ini benar-benar sangat misterius. Siapa tahu dia benar-benar berencana untuk mencuri dari Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis Darah. Kinyan sedang mencoba untuk memperingatkan Kinyo untuk mengurangi perairan berlumpur ini akan sulit dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Namun Kinyo tidak gentar sedikit pun. Dia pun memerintah Kinyan begitu mendapatkan berita perdagangan keluar agar segera memberitahunya.
Hari demi hari berlalu dengan tergesa-gesa, dan tidak lama kemudian Qin Yan berhasil menukar 100 batu kelas atas untuk Qin Yu. Qin Yu sendiri berkultivasi dengan tenang selama 3 bulan. Dan kemajuan untuk pemurnian jiwanya yang dibuat selama ini sangat bagus. Tiba hari di mana Qin Yan menemui Qin Yu. Dia pun bertanya apakah Qin Yu sudah mendengar berita tentang perdagangan tersebut. Jelas Qin Yu yang kerjanya hanya berkultivasi tidak akan mengetahuinya. Namun Qin Yan mengatakan jika Yang Mulia Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis Darah telah mengatur agar perdagangan berlangsung 7 hari kemudian di penginapan Awan Api Biru. Qin Yu yang mendengarnya langsung bergegas untuk melihat ke tempat perdagangan itu. Namun sebelum dia pergi ke sana, dia duduk di tempat penginapan. Dan apa yang dia lihat? Di sana dia melihat berbagai dewa sedang membicarakan tentang perdagangan itu dengan santainya. Dia pun mengamati dan mendengar percakapan mereka. Kamu tidak mungkin tidak melihatnya, tapi aku yakin pembuat onar itu benar-benar kuat. Setidaknya seorang dewa abadi. Pertempuran itu benar-benar sangat sengit. Pada akhirnya, banyak ahli bergerak dan yang beberapa mati. Bahkan banyak dari mereka juga melarikan diri. 2 dewa emas sedang minum dan mendiskusikan kejadian di samping. Diskusi ini bermunculan di mana-mana di penginapan Awan Api Biru. Karena itu, tidak dianggap sebagai rahasia, sebagian besar ahli abadi atau iblis berdiskusi tanpa peduli. Penginapan Api Biru, 7 hari kemudian. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan mengambil tindakan saat itu? Qin Yu berpikir dalam hati, lalu memiringkan kepalanya ke belakang untuk mengambil seteguk besar dari cangkir anggurnya dan menatap ke arah awan. Bagaimanapun, dia akan bergerak. Wan Er yang duduk dengan patuh di sampingnya menuangkan anggur dengan rajin untuk Qin Yu. Penginapan Awan Api Biru, ini adalah istana yang dibangun di atas awan, dibagi menjadi 3 tingkat. Di seluruh tubuhnya berwarna biru, dan di bagian atasnya dirancang agar terlihat seperti nyala api. Meskipun hanya memiliki 3 tingkat, interiornya sangat besar, melebihi beberapa ratus meter, baik panjang maupun lebarnya. Di dalam salah satu kamar sederhana di lantai 3, ada 2 orang. Seorang pria berpakaian baju hijau dengan pedang panjang di punggungnya. Orang lain sepenuhnya mengenakan jubah merah gelap, kontras dengan rambut putih panjangnya, dan tatapan dingin di matanya. Pedang immortal berpakaian hijau adalah salah satu dari 18 dewa abadi di bawah komando Kaisar Yu. Pedang darah hijau abadi, Ji Bai. Menjadi pedang abadi dari kekuatan mistik immortal level 7. Kekuatannya diperkirakan berada dalam 10 besar di seluruh alam abadi. Dan penampilan karakter seperti itu di penginapan Awan Api Biru pasti akan mengejutkan mereka yang tahu. Bahkan jika ada keamanan yang diperlukan untuk item tersebut, itu seharusnya tidak menjamin munculnya abadi mistik level 7. Pria berambut panjang putih dengan aura sedingin es itu juga bukanlah seorang yang sederhana. Kaisar Iblis tidak diragukan lagi, yang terkuat di jalur Iblis Darah. Dan orang kedua setelahnya adalah Iblis Darah rambut putih yang legendaris, Sui Yileng. Demikian pula, dia adalah seorang ahli dengan kekuatan Kaisar Iblis level 7. Keduanya adalah orang yang apatis, tetapi saat ini mereka benar-benar tersenyum saat berbicara. Jika orang-orang yang mengenal mereka melihat bahwa pedang darah hijau abadi dan setan darah rambut putih benar-benar berbicara dan tertawa, itu pasti akan mengejutkan. Itu adalah pemandangan yang langka bahkan untuk melihat mereka tersenyum. Di saat keduanya berbicara sambil mengenang masa lalu mereka yang sempat suram hingga menjadi seperti sekarang. Pada saat itu, keduanya terperangkap di tengah-tengah pertarungan sengit terus-menerus antara hidup dan mati. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakan itu sepanjang hidup mereka? Ini juga alasan mengapa mereka menjadi saudara angkat. Alasan Kaisar Yu menjalin hubungan baik dengan Kaisar Iblis Darah justru karena hubungan mereka berdua ini. Nada bicara Ji Bai sangat kuat. Bahkan jika orang seperti Kaisar Yu mendengarnya, mereka tidak akan meragukan apa yang mereka dengar. Karena serangan Ji Bai dan juga Sui Yileng sangatlah ganas, dan niat membunuh mereka berada di puncak dewa mistik. Ketika dia baru saja mencapai level 1 mistik immortal, Ji Bai membunuh Kaisar Iblis level 3 di alam iblis. Tidak ada yang bisa meragukan kemampuannya. Mereka berdua juga memiliki pemahaman yang mendalam antara Ji Bai dan juga Sui Yi tahun itu. Ketika mereka melewati situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, pemahaman ini telah tenggelam jauh ke dalam alam bawah sadar mereka. Bahkan tahun itu, orang yang mencoba membunuh mereka berdua adalah Kaisar Iblis Hitam sendiri. Dua ahli pembunuh bersama-sama.
Kali ini Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah benar-benar kejam terhadap lawan mereka. Lagi pula, transaksi sebelumnya sudah menyebabkan dua kekuatan besar merasa bermasalah. Singkat cerita, di planet Api Biru mengumpulkan semakin banyak ahli selama periode waktu ini. Setiap kali Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis Darah bertemu, akan ada banyak pembunuhan. Ini juga dapat dianggap sebagai ciri khusus perdagangan. Kebanyakan orang yang datang hanya untuk melihat pertarungan antara para ahli di tingkat Kaisar Abadi. Udara dingin di luar membuat Kinyu membuka jendela, melihat malam yang tak berujung. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Besok adalah tanggal transaksi. Besok dia akan berakting lagi. Ketika Kaisar Yu datang, dia sudah harus berada di planet Api Biru. Jika Yu Qinji dan juga Dewa Abadi Qianqi tidak ada di sana, dan dia tidak menggunakan Atlas 10.000 bintang, kemungkinan identitasnya akan terungkap sangat rendah, karena tidak ada orang lain yang akan sangat mengenalnya. Tatapan beralih ke malam yang tak berujung. Kinyu hanya berdiri terus-menerus. Malam berlalu, dan langit mulai terang. Sebuah bintang yang jauh tergantung di langit. Hari ini, planet Api Biru akan ramai dengan orang-orang di udara. Terlihat banyak dari mereka terbang menuju tempat itu. One Air yang berdiri di luar pintu, dia sudah mengawasi Kinyu sepanjang malam. Kinyu yang menghirup udara dingin dan berbalik untuk melihat One Air. Dia pun mengatakan jika hari ini semuanya akan menjadi sangat berbahaya. Lebih baik jika dia tidak menunjukkan dirinya dulu. Kinyu juga memerintahkannya untuk kembali ke Atlas 10.000 bintang. One Air menganggukkan kepalanya. Dia sudah tahu jauh sebelumnya bahwa ini semua akan terjadi. Dia kemudian kembali ke Atlas 10.000 bintang. Dari tubuh Kinyu satu lagi terbelah. Itu adalah boneka pedang abadi. Sebuah fragmen dari jiwanya tenggelam ke dalam boneka pedang abadi, dan Kinyu menempatkan tubuh aslinya di dalam Atlas 10.000 bintang. Untuk tujuan hari ini, tubuh boneka pedang abadi lebih aman. Setelah mengubah wajah boneka pedang abadi, bayangannya berkedip-kedip dan sosoknya menghilang dari jendela pergi ke awan. Begitu banyak orang. Kinyu berkonsentrasi sedikit dan menemukan bahwa dengan beberapa ratus meter ada 4 atau 5 ahli terbang menuju tempat itu. Namun dengan sedikit akal sehatnya dia menemukan bahwa ada banyak ahli yang datang. Di sana dia disapa oleh seorang ahli. Seorang pria berjubah biru, berdagu besar dan janggut panjang terbang di sisi Kinyu. Dia adalah Luba, seorang praktisi sekolah iblis hitam. Kinyu tersenyum ringan sambil memperkenalkan dirinya adalah Qin dan berasal dari galaksi aliran perak. Kemudian kedua orang itu terbang bersama dan kecepatan terbang mereka tidak terlalu cepat. Lagi pula, ada jangka waktu sampai transaksi akan dimulai. Luba memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada Kinyu, tetapi dia tahu kekuatannya jauh di bawah Kinyu saat ini. Dia heran, kenapa ahli seperti Qin belum mencapai level Kaisar Dewa atau Kaisar Iblis. Karena saat transaksi terjadi, orang-orang yang biasanya bertindak semua berada di level Kaisar. Semua yang dikatakan Luba, Kinyu sudah bisa membayangkan. Beberapa ahli Dewa Abadi dan Kaisar Iblis yang hebat bertarung satu sama lain. Pemandangan seperti itu mudah dibayangkan. Bagaimanapun, jika para ahli tingkat Dewa Abadi melepaskan kekuatan mereka, itu pasti akan membuat sebuah planet dapat dihancurkan sepenuhnya. Di sana juga Luba memberikan alasan kenapa harus pergi ke perdagangan itu hanya untuk menonton para ahli Kaisar Dewa dan Kaisar Iblis bertarung. Di atas awan, sinar matahari terpantul dari planet Api Biru, memberi semua orang rasa cemerlang dari tempat itu. Suara sapaan tawa dan kutukan yang berapi-api, berbagai macam suara datang dari sekitar tempat itu. Kinyu mengerutkan keningnya saat dia terbang. Kemudian dia bisa melihat orang-orang berdiri di ketinggian awan di tempat itu. Setidaknya ada puluhan ribu dan hampir 100.000 orang di sini. Kinyu melihat lautan awan yang penuh sesak dengan orang-orang. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Alam abadi dan juga alam iblis memiliki begitu banyak orang. Galaksi manapun dapat memiliki orang sebanyak ini. Kinyu juga melihat sekeliling dan menemukan banyak dewa normal, kecuali beberapa Siongenis yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagian besar Siongenis ini datang dengan orang tua mereka. Seorang Siongenis ingin mengamati pertempuran antara dewa abadi. Jika sesuatu terjadi, mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tetapi jika seorang Siongenis bisa melihat pertempuran antara dewa abadi, dia sudah bisa bangga akan hal itu. Kinyu menyebar akal ilahi. Ketika ia menyebarkan akal ilahi, Kinyu terkejut sepenuhnya. Para ahli yang begitu banyak.
Kinyu segera membubarkan akal ilahinya sebelum bisa menarik perhatian para ahli hebat itu. Para ilahi yang peka terhadap indera ilahi merasakannya, tetapi itu hanya indera ilahi dari Dewa Emas tingkat 2, jadi mereka tidak peduli. Mereka juga berpikir bahwa Kinyu tidak dapat menemukan mereka. Kinyu melirik ke kirinya. Di sebelah kirinya, 400 meter jauhnya, berdiri seorang wanita berpakaian putih dan seorang pria berpakaian kuning tanah. Kedua orang ini tidak mencolok dalam kelompok besar, tetapi karena air mata meteor Kinyu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kedua orang ini jauh lebih besar daripada Yukinji. Kinyu juga melirik praktisi iblis tinggi kurus tidak jauh di depan mereka. Dia tidak dapat dengan jelas menentukan level orang tersebut, tetapi dia dapat mengatakan bahwa mereka bisa menimbulkan ancaman besar baginya. Dan tidak jauh dari pria jangkung kurus itu, ada seorang pria muda yang acuh tak acuh, seorang ahli tingkat kaisar iblis yang bahkan lebih menakutkan. Kinyu merasa iri di hatinya, jarang melihat dewa abadi ataupun kaisar iblis sama sekali. Dan hari ini, dia hanya menyebar sebagian akal ilahinya yang tidak mencangkup seluruh area. Dia sudah menemukan begitu banyak dewa abadi emas dan kaisar iblis. Tidak heran jika banyak orang berkumpul di sini. Mayoritas dari mereka ada di sini untuk melihat adegan pertarungan antara dewa abadi dan kaisar iblis. Suara renyah terdengar tidak jauh di belakang. Kinyu berbalik dan melihatnya, hanya untuk melihat seorang pemuda yang tertekan terbang dengan goyah. Di sebelahnya ada seorang gadis yang sangat manis dengan mata besar yang sangat menarik. Kinyu memiliki kesan yang sangat baik dengan gadis cantik ini ketika dia melihatnya. Kinyu pun terdiam. Bahkan seorang pemuda dan gadis cantik yang depresi ini adalah ahli tingkat dewa abadi. Kinyu sangat terkejut. Terakhir kali hanya ada 4. Tapi kali ini sedikit menyebarkan indera ilahi dan menemukan begitu banyak dewa abadi dan kaisar iblis. Kali ini transaksi kaisar Yu dan juga kaisar iblis darah sepertinya tidak sama dengan sebelumnya. Jumlah dewa abadi dan kaisar iblis sangat tinggi. Kinyu melihat ke pegunungan dan lautan orang-orang di sekitarnya. Begitu mereka mulai bertarung, berapa banyak dari jutaan orang di sekitar mereka yang akan terpengaruh dan berapa banyak yang akan terbunuh. Luar biasa guys ceritanya. Kayaknya ini makin seru aja. Gimana menurut kalian? Jika kalian menyukai ceritanya langsung tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Silahkan berkomentar jika ada kesalahan dalam penyebutan kata-kata nama dari karakter. Oke guys, Mimin undur diri dulu dan bye-bye.